Halo Sobat Sehat, selamat datang di vlog Dr. Riza. Bantu subscribe ya, terima kasih. Halo Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini ya. Apa nih yang mau kita bahas saat ini? Saya pikir ada tema atau topik yang menarik yang akan kita bahas, yaitu bagi Anda yang masih memiliki anak kecil, bayi, batita, ataupun balita, perlu tahu kira-kira apa yang harus ada di rumah Anda untuk bisa membuat si kecil menjadi lebih aman atau lebih safe. Baik, kita bahas satu-satu ya. Berikut ini adalah daftar aneka barang-barang yang perlu Anda miliki di dalam rumah Anda saat Anda masih memiliki anak kecil, bayi, batita, ataupun balita. Yang pertama adalah termometer. Termometer sekarang itu banyak jenisnya ya, dari yang model air raksa sampai yang digital. Bahkan ada juga yang menggunakan termometer seperti ini ya, dengan menggunakan sinar infrared. Nah, ini contoh termometer yang digital, dan ini cara pakainya adalah dengan cara meletakkan pada ketiak si kecil. Kemudian nanti beberapa saat akan terdengar bunyi bip-bip, dan itu Anda bisa melihat langsung angkanya berapa. Itu penting banget adanya termometer di dalam rumah Anda, karena kita nggak pernah tahu kapan si anak itu tiba-tiba badannya menjadi demam, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, daripada panik, ya, nah, termometer bisa membantu Anda untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah perlu diberikan obat atau tidak? Apakah hanya cukup dikompres atau bagaimana? Nah, mulai sekarang kalau Anda belum punya termometer di rumah, beli. Nggak terlalu mahal kok. Sekarang harganya paling sekitar 30.000 sampai 50.000 saja. Yang kedua, paracetamol drop atau sirup. Nah, ini adalah obat penurun panas. Jadi ketika langkah pertama Anda sudah melakukan pengukuran terhadap suhu badan si anak, kalau seandainya itu menunjukkan adanya gejala demam, maka Anda bisa memberikan paracetamol drop atau sirup. Dosisnya bagaimana? Dosisnya disesuaikan dengan aturan pakai yang tertera di dalam dus obat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, betadine cair. Nah, ini berhubungan dengan luka lecet. Kan anak-anak mainnya kan bisa apa aja ya. Kadang-kadang dia belajar merangkak, dia kemudian belajar berdiri, berlari, kemudian terjatuh, kan bisa saja terjadi luka lecet. Nah, dengan adanya betadine cair, ketika itu terjadi, Anda nggak khawatir lagi, ya kan? Cuci luka lecetnya itu dengan air keran, atau air matang, atau air hangat. Setelah bersih, keringkan. Setelah itu kemudian diberikan atau dikompres dengan betadine cair. Beres. Yang keempat, kasa steril dan plester. Nah, kalau ini sih hubungannya dengan luka lecet tadi ya. Kan kadang-kadang Anda perlu berpergian keluar rumah, dan Anda tidak ingin luka lecet yang diderita oleh anak Anda menjadi kotor karena harus diajak keluar rumah misalnya, seperti itu. Nah, Anda bisa menutup lukanya itu dengan menggunakan kasa steril dan diplester. Dan itu akan menjamin kebersihan luka lecet si anak tadi untuk tetap terjaga, higienis, dan steril. Yang kelima, timbangan badan. Nah, ini adalah hal yang paling banyak dilupakan oleh ibu-ibu nih. Kenapa? Karena mungkin dianggap tidak penting, padahal sebenarnya cukup penting. Anda bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak, salah satunya adalah dengan menimbang berat badan secara berkala. Apakah berat badan si anak ini sesuai dengan usianya atau tidak? Nah, timbangan berat badan itu penting untuk ada di rumah, dan Anda bisa gunakan untuk semua anggota keluarga yang ada di rumah. Yang keenam, bedak salisil atau Caladin lotion. Nah, ini kaitannya dengan gatal-gatal atau reaksi alergi pada kulit seandainya suatu saat diderita oleh anak Anda. Gak usah panik, gak usah khawatir. Yang bisa Anda lakukan pertama kali adalah memberikan atau menaburkan bedak salisil di daerah yang mengalami kelainan atau keluhan gatal tersebut. Kadang-kadang itu berhasil.
Kadang-kadang kalau tidak berhasil dengan salicylic talc, Anda bisa coba dengan Caladin lotion. Sebelum pada akhirnya nanti Anda mengunjungi dokter Anda kalau memang setelah beberapa kali dicoba, keluhan gatal tetap ada. Yang ketujuh, bubuk Oralit. Bubuk Oralit ini tersedia dalam bentuk saset. Jadi ini penting ya untuk disediakan di rumah Anda juga, karena suatu saat ketika si kecil mengalami masalah pencernaan, mencret, nah Oralit ini bisa diberikan untuk pertolongan pertama bagi anak Anda agar tidak terjadi dehidrasi sebelum pada akhirnya nanti dikonsultasikan atau dibawa kepada dokter terdekat di rumah Anda. Demikian saja, semoga bermanfaat ya.